Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiruddin, NIM D101111046. Saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul pemanfaatan limbah spent bleaching earth pada stabilisasi tanah semen untuk lapisan fondasi jalan ditinjau dari karakter kembang susut. Dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Dr. Ernat Insinyur RM Mustamaji MTIPU, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Insinyur Aprianto MSc. Lalu ada dosen penguji utama saya yaitu Bapak Dr. Ing Insinyur Eka Priyadi MT, dan dosen penguji kedua saya yaitu Ibu Vivi Bakhtiar STMT. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Untuk latar belakang, dalam pelaksanaan membangun suatu jalan, seringkali dijumpai kondisi tanah dasar berupa tanah lempung. Tanah lempung memiliki potensi kembang susut yang relatif besar. Dengan adanya permasalahan ini, maka diperlukan improvisasi pada tanah yang akan dijadikan sebagai bahan lapisan tanah dasar atau subgrade dengan menggunakan metode stabilisasi tanah atau perbaikan tanah, yaitu soil improvement. Saya di sini menggunakan spent bleaching earth. Apa itu spent bleaching earth? Spent bleaching earth adalah limbah yang terjadi atau terbentuk dari proses minyak sawit, saat proses minyak sawit menjadi minyak goreng. Dari proses tersebut diperlukan bleaching earth untuk memisahkan minyak dengan zat yang lain dengan proses pemanasan. Nah, bleaching earth tersebut menjadi limbah yang bernama spent bleaching earth. Nah, bahan ini yang saya gunakan untuk bahan stabilisasi dalam penelitian saya. Mengapa saya menggunakan spent bleaching earth untuk penelitian saya? Karena salah satu faktornya ialah kandungan CiO2-nya yang sangat besar, yaitu 58,61%, yang mana CiO2 ini sangat baik saat berinteraksi dengan semen. Lalu saya menggunakan spent bleaching earth juga berdasarkan atau hasil yang saya lihat dari jurnal-jurnal terdahulu. Sudah ada yang menggunakan spent bleaching earth untuk tanah stabilisasi, namun ditinjau dari sifat mekanis, yaitu uji CBR. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh spent bleaching earth pada stabilisasi tanah semen terhadap karakter kembang susut. Jadi yang saya tinjau di sini yaitu dari karakter kembang susutnya. Pembatasan masalah. 1. Sampel yang saya gunakan ialah tanah yang berasal dari Capkala, Kabupaten Bangkayang, Kalimantan Barat. Saya menggunakan tanah Capkala berdasarkan penelitian terdahulu yang juga menguji tentang kembang susut yang menggunakan tanah Capkala sebagai bahan penelitian, yaitu tanah Capkala. Penelitian dilakukan dengan uji laboratorium dengan sesuai standar yang ada. Penelitian ini hanya sebatas pada sifat fisis dan kembang susut dari tanah lempung Capkala. Lalu penambahan variasi kadar SBE yang saya pakai ialah sebesar 5%, 10%, 15%, dan 20%. Lalu variasi semen saya kunci di 5%. Lalu saya juga menggunakan bentonite sebesar 40%. Mengapa saya menggunakan bentonite? Setelah saya uji tanah terganggu dari Capkala, itu potensi mengembangnya itu termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan yang saya uji ini SBE
tujuan utama saya yaitu melihat apakah SBE ini dapat menurunkan kembang susut. Maka dari itu saya memodifikasi tanah terganggu dari cap kala dengan bentonite sebesar 40% untuk mendapatkan tanah yang termasuk dalam kembang susunya termasuk dalam kategori high. Lalu penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Lokasi pengambilan sampel terganggu atau tanah terganggu pada Jalan Raya Capkala, mengambilnya menggunakan backup. Ini untuk lokasi pengambilan limbah yaitu di PT Energi Unggul Persada, KPN Korp Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jumlah sampel pengujian total 216, di mana ada pemadatan berat jenis, Atterbach, analisa butiran, pengujian tekanan mengembang, FSI, dan pengembangan. Untuk variasi kami ada 8, saya berjumlah 8 dengan kode A1 dan A2 itu adalah tanah terganggu. A1 itu tanah terganggu, A2 adalah tanah terganggu dan ditambah semen 5%. Yang saya fokuskan di sini yaitu pada tanah modifikasi yaitu B1. B2 ialah tanah modifikasi yang ditambah semen 5%. Lalu untuk variasi SBE-nya berada pada sampel B3 sampai B6. Tahapan penelitian. Tahapan pertama kami mengambil tanah untuk sampel uji tanah terganggu Capkala dan mengambil bahan stabilisasi kami yaitu limbah spent bleaching earth. Lalu kami lakukan uji pemadatan. Pemadatan yang kami gunakan adalah pemadatan standar, di mana tanah terganggu itu kami oven sampai kurang lebih menjadi tanah kering. Lalu kami lakukan saringan nomor 4 untuk uji pemadatan untuk mendapatkan kadar air optimum dan gamma dry-nya dari setiap variasi ya, yang dari 8 variasi tadi kami uji pemadatan semuanya satu-satu untuk mendapatkan kadar air optimum dan gamma dry-nya. Lalu setelah dapat kadar air optimum, kami lakukan uji pembuatan sampel CBR untuk uji pengembangannya. Kami di sini menggunakan pemeraman yaitu 0 hari, 7 hari, dan 14 hari. Untuk CBR kami menggunakan metode CBR standar. Lalu setelah sampel CBR jadi, kami melakukan uji pengembangan yaitu uji swelling, yang dimana sampel CBR tersebut direndam selama 4 hari atau sampai pengembangannya benar-benar berhenti. Untuk pengujian lain, kami menggunakan sisa-sisa sampel CBR, di mana sisa sampel CBR tersebut kami oven. Untuk yang 0 hari langsung kami oven, dan untuk yang menggunakan pemeraman atau karing, kami mengambil sisa CBR lalu kami masukkan plastik dan kami peram sampai masa karingnya. Lalu setelah masa karingnya terpenuhi, kami oven. Lalu ada pengujian free swelling index yang berdasarkan India standar. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan kategori pengembangan tanah, di mana sampel yang kami gunakan berasal dari sisa-sisa CBR, lalu kami keringkan dengan oven, lalu disaring saringan nomor 40
Lalu kami untuk satu gelas tabung ukur 100 ml itu kami gunakan tanah saringan 40 seberat 10 gram untuk masing-masing. Setelah itu kami masukkan kerosen yang satunya, lalu satunya lagi air, lalu kami diamkan 24 jam dan kami baca pengembangannya. Lalu dapatlah hasil pengembangan tanah yang kami uji. Lalu yang kelima ada pengujian swelling pressure dengan menggunakan alat Geonor. Di sini tujuannya juga untuk mendapatkan potensi pengembangan dari tanah yang kami uji, di mana prinsipnya beban ditekan di atas, lalu setelah kita bebannya diputar, lalu kita putar tuasnya untuk mendapatkan H0, kita harus mencapai bacaan dialnya 151. Lalu setelah 151 dapat H0, untuk mendapatkan H1-nya dari 151 itu dialnya pasti turun karena belum stabil. Lalu kita stabilkan sampai 151 terus. Nah, itu dapat H1. Lalu setelah stabil, untuk mendapatkan H2-nya kita kembalikan ke 0 dengan memutar tuasnya searah berlawanan jarum jam. Lalu setelah itu dikasih air, lalu kita baca pengembangannya sampai berhenti atau 24 jam. Lalu ada pengujian berat jenis. Di sini pengujian berat jenis tanah hasil lolos saringan 20 seberat 20 gram untuk masing-masing Vigno. Pengujian Atterberg yaitu tanah kering lolos saringan 40 sebanyak kurang lebih 1,5 aqua gelas, dimana tujuan ini untuk mendapatkan batas cair dan batas plastis, yang dimana hasil akhirnya yaitu menentukan IP tanah dari tanah yang kami uji atau indeks plastisitas. Lalu pengujian analisa gradasi. Di sini menggunakan tanah lolos saringan 10 sebanyak 50 gram dan dicampur regen sebanyak 10% dari berat tanah sampel. Yang pertama ada uji hidrometer. Setelah uji hidrometer selesai, baru sisa tanah yang mengendap itu kami saring menggunakan saringan 200. Yang tertahan itu kami keringkan, lalu kami uji analisa gradasi menggunakan sieve shaker. Untuk diagram alih penelitian, sebelum kami menggunakan bentonite, kami menguji bentonite tersebut, apakah bentonite tersebut memang bentonite yang dapat memperburuk tanah atau dapat memperbesar kembang susut tanah. Kami melakukan uji Atterberg yaitu batas cair yang didapat hasil 221,767%. Lalu ada batas plastisnya kami dapat 59,192%, dan indeks plastisitasnya 162,575%, di mana indeks plastisitas tersebut ada hubungannya dengan kembang susut, potensi kembang susut, dan IP tersebut menunjukkan hubungan kembang susutnya itu high atau tinggi. Lalu kami juga melakukan uji FSI yang didapat hasil 141,667%, yang dimana hasil tersebut termasuk dalam kategori pengembangannya tinggi, sangat tinggi. Ini ada hasil uji pemadatan, di mana ini yaitu diagram grafik yang menunjukkan sampel A1 atau tanah terganggu, A2 tanah terganggu ditambah semen, dan
B1, yaitu tanah modifikasi. Dapat dilihat pada grafik yang atas itu MDD-nya atau gamma dry-nya. Jika tanah terganggu ditambah semen, maka gamma dry-nya akan naik. Lalu kalau tanah terganggu kita modifikasi atau kita tambah bentonite sebesar 40%, maka gamma dry-nya akan turun drastis. Jadi di sini terbukti bentonite dapat merusak tanah atau memperburuk tanah. Kalau dengan kadar air optimumnya, tanah terganggu akan turun kadar air optimumnya jika ditambah semen, dan akan naik signifikan jika ditambah bentonite atau dimodifikasi dengan bentonite. Ini untuk hasil pengujian pemadatan yang kadar variasi spin bleaching earth, di mana tanah modifikasi akan turun jika ditambah semen kadar air optimumnya, lalu turun lagi tanah modifikasi tambah semen dan ditambah kadar SBE sebesar 5% akan turun. Lalu jika kita menaikkan kadar SBE nya, maka kadar air optimumnya akan naik. Lalu untuk gamma dry-nya, di sini tanah modifikasi akan naik jika ditambah semen, dan tanah modifikasi plus semen itu terus ditambah variasi SBE, maka akan naik gamma dry-nya dengan terdapat optimum pada kadar SBE 10%. Ini untuk grafik kurva pemadatannya dapat dilihat pergeseran gamma dry dan kadar air optimumnya. Lalu ada hasil pengujian berat jenis. Hasil pengujian berat jenis ini di mana bentonite dapat menurunkan berat jenis tanah terganggu cekala. Lalu semen dapat menaikkan berat jenis tersebut. Masa karing berpengaruh pada berat jenis dan dapat menaikkan berat jenis walau kenaikannya itu sedikit, dimana pada kadar SBE terdapat optimum pada kadar 10%. Ini untuk sebelahnya itu ada hasil klasifikasi tanah menurut MIT, dan ini hasil klasifikasi tanah menurut ASTO, di mana tanah terganggu dan tanah modifikasi sama-sama berjenis A76. Lalu untuk SBE, variasi SBE, tanah semen plus SBE, tanah modifikasi plus semen plus SBE, yaitu klasifikasinya itu A75. Lalu klasifikasi USCS, di mana tanah terganggu dan tanah modifikasi serta tanah modifikasi yang ditambah semen. Lalu variasi SBE kecuali 10% itu termasuk MH, dan tanah terganggu ditambah semen itu menjadi OL, serta variasi SBE yang 10% itu juga termasuk OL. Lalu menurut USDA, lempung berlanau untuk tanah terganggu dan tanah modifikasi, dan tanah liat berlanau jika ditambah semen. Lalu untuk variasi SBE yang 10% itu tanah liat berlanau dan berpasir. Lalu ya untuk 5% tanah liat berpasir dan tanah liat, dan yang lainnya itu tanah liat berlanau. Untuk aktivitas tanah, ini ada hubungannya dengan kembang susut, di mana persen saringan dan indeks plastisitas berpengaruh pada aktivitas
didapat hasil aktivitas yang bisa kita plotkan ke grafik dan dapat dihubungkan dengan potensi kembang susut, di mana tanah terganggu termasuk medium, lalu tanah modifikasi termasuk high, dan untuk tanah yang stabilisasi SBE 10% itu termasuk low, dan yang lain itu termasuk medium. Batas-batas Atterberg. Batas Atterberg untuk mendapatkan nilai indeks plastisitas yang bisa kita hubungkan dengan potensi pengembangan. Grafik di sini menunjukkan bahwa tanah terganggu yaitu A1 jika kita tambah atau kita modifikasi dengan bentonite menjadi B1, itu indeks plastisitasnya naik dari yang mana 21,9 jadi naik 36,437, di mana yang awalnya tanah terganggu itu potensi pengembangannya sedang menjadi tinggi. Lalu ini ada grafik pada kadar SBE-nya, di mana tanah modifikasi, lalu B2 itu tanah modifikasi yang ditambah semen 5% dapat menurunkan indeks plastisitas, yang mana tadi jadi potensi high dan sekarang menjadi medium. Lalu pada tanah modifikasi plus semen itu kita tambah variasi SBE, maka indeks plastisitasnya akan turun lagi dan mencapai maksimum pada kadar 10%, yang mana kadar 10% itu sudah termasuk pengembangan potensialnya rendah ya. Yang lain masih medium, yang 5%, 5%, 15 dan 20% itu masih medium. Di sini kita bisa lihat pada grafik yang di bawah, yaitu grafik yang di bawah itu menunjukkan bahwa karing atau peram, masa peram dapat menurunkan indeks plastisitas. Ini hasil uji pengembangan yang melalui metode CBR. Dapat dilihat tanah terganggu termasuk medium, lalu kita modifikasi menjadi high. Lalu di sini pada variasi tanah modifikasi semen dan tanah modifikasi semen plus kadar SBE itu dapat dilihat hasilnya semakin turun dan mencapai titik maksimum pada variasi 10% SBE. Lalu dapat dilihat pada grafik yang di bawah bahwa karing dapat menurunkan hasil dari swelling menggunakan CBR. Pengembangan atau dari alat Geonor, hasilnya dari 2,4 tanah terganggu, lalu kita modifikasi dengan bentonite menjadi hasil 4,1, yang dimana medium menjadi high. Lalu ini untuk hasil Geonor, pengembangan yang memakai alat Geonor, tanah modifikasi high turun jika B2 turun, tanah modifikasi kita tambah semen 5%, lalu B3 sampai B6 itu adalah tanah modifikasi plus semen yang kita ditambah variasi SBE 5, 10, 15 dan 20, di mana dapat dilihat bahwa hasilnya terdapat titik optimum atau hasil optimum yang pada B4 yaitu kadar SBE 10%, di mana termasuk pengembangannya low dan yang lain itu medium, masih medium. Dan karing juga dapat menurunkan hasil swelling Geonor. Lalu ada pengembangan bebas atau FSI, Free Swelling Index, juga sama, tanah
tanah terganggu kita modifikasi, maka dari hasilnya dapat meningkat, yang mana pengembangannya itu medium menjadi high. Lalu untuk di sini dapat dilihat titik optimumnya juga berada pada B4, yang dimana hasilnya itu termasuk dalam kategori low. Dan ini untuk dapat dilihat bahwa Karing juga menurunkan hasil dari free swelling index. Kesimpulan yang didapat, tanah terganggu dalam pengujian ini memiliki pengembangan kategori sedang atau medium, lalu termasuk klasifikasi A76 untuk ASTO, MH untuk USCS, dan Lampung Berlana untuk USDA. Lalu kami modifikasi dalam pengujian ini. Lalu tanah modifikasi itu memiliki kategori pengembangan tinggi A76, MH, dan Lampung Berlanau. Tanah modifikasi yang ditambah semen dan SPE dalam uji pengembangan memiliki kategori rendah pada sampel B4 ya. Optimumnya itu pada B4 dan sisanya itu sedang. A75 SCSOL pada sampel B4 dan sisanya itu MH. Tanah liat berpasir pada B4 untuk peram 7 dan 14 hari dan B3 peram 14 hari, sisanya itu tanah liat berlanau. Lalu berdasarkan hasil pengujian yang didapat bahwa tanah dengan 40% bentonit memiliki pengembangan yang tinggi dengan menggunakan semen perlen dan SPE dapat menurunkan pengembangan tanah. Tetapi dengan hasil yang didapat belum dapat atau tidak layak untuk digunakan lapisan fondasi badan jalan. Saran yang dapat saya sampaikan untuk penelitian selanjutnya atau penelitian ke depan, yaitu menggunakan jenis tanah terganggu yang dasarnya tanah tersebut sudah termasuk kategori pengembangan tinggi, jadi tidak perlu dimodifikasi lagi menggunakan bentonite untuk mendapatkan hasil pengembangan yang tinggi. Menggunakan bahan pengikat selain semen agar dapat membandingkan hasilnya, menggunakan komposisi campuran semen Portland yang berbeda dari yang dilakukan penelitian ini untuk membandingkan hasilnya agar dapat mendukung pembuatan standar atau pedoman dalam penggunaan span batching earth untuk tanah stabilisasi tanah. Menggunakan komposisi kadar SBE yang berbeda dari penelitian ini. Lalu penggunaan span batching earth pada penelitian ini memang dapat menurunkan swelling tanah, namun alangkah baiknya dilakukan penelitian lebih lanjut agar bisa membuat standar penggunaan span batching earth sebagai bahan stabilisasi tanah yang dapat digunakan di lapangan. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.